Memang kita sudah minta masjid itu jangan terlalu keras suara pengajian dan azannya, jangan melampaui masjid yang. Kita bayangkan lagi, kita ini muslim, saya hidup di lingkungan non muslim, ya. Kemudian rumah ibadah saudara-saudara kita non muslim itu bunyikan toa sehari 5 kali dengan kenceng-kenceng secara bersamaan, itu rasanya bagaimana? Ya repot kami hidup begini ini. Yang kritik ini bukan saya tok loh ya. Coba lihat itu banyak yang kritik itu. Dan memang salah ini. Tidak ada aturan tentang melarang azan. Yang diatur ialah waktu ya terhim, pengajian kaset, itu saja yang diatur. Soal suaranya, volumenya diturunkan, itu karena terlalu banyak masjid. Misalnya ya, kita tahu di daerah yang mayoritas muslim, hampir setiap 100 meter, 200 meter itu ada musola masjid. Ya, bayangkan kalau kemudian dalam waktu yang bersamaan mereka semua menyalakan toanya di atas, kayak apa? Itu bukan lagi syiar, tapi menjadi gangguan buat sekitarnya. Ini melengsarkan adzan lagi, menistakan adzan lagi nih kalau gini namanya nih. Delik aduannya ada ini. Namanya saja hoax, itu kan tidak mungkin lah itu. Bagaimana bisa jadi melarang azan? Di mana logikanya itu? Kebijakan pemerintah mengenai pelantang suara masjid dinilai Yusuf Kala tidak salah selama azan di tiap waktu sholat tetap dikumandangkan. Yusuf Kala menyatakan aturan mengenai pelantang suara masjid tidaklah menyalahi aturan yang ada. Menurut JK, aturan pelantang suara baik di dalam dan di luar masjid yang tertuang di Surat Edaran Kemenak nomor 5 tahun 2022 sudah tepat diterapkan. Kalau semuanya bersahut-sahutan, itu kan bukannya kita syahdu, malah kadang-kadang kita tidak memahami bagaimana suara pengajian yang baik itu. Jadi itu yang diduga semula. Ini urusan haknya Allah, penista agama siapapun, mau mualaf, mau murtad, nggak ada tebusannya kecuali hukuman mati. Takbir, 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 takbir. Tidak ada aturan tentang melarang azan. Yang diatur ialah waktu ya terhim, pengajian kaset, itu saja yang diatur. Soal suaranya, volumenya diturunkan, itu karena terlalu banyak masjid. Jadi itu yang diduga semula. Menteri Agama tidak melarang masjid musola menggunakan pengeras suara saat azan. Sebab itu memang bagian dari syiar agama Islam. Edaran yang terbitkan hanya mengatur antara lain terkait volume suara agar maksimal 100 desibel misalnya. Selain itu mengatur tentang waktu penggunaan disesuaikan di setiap waktu sebelum azan. Dan pedoman seperti ini sudah ada sejak tahun 1978 dalam bentuk Instruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. Datang ke SPKT Polda Metro Jaya untuk melaporkan seseorang yang berinisial YCQ yang memang dalam 2 hari terakhir ini sangat viral. Bagaimana kalau suara itu tidak diatur pasti mengganggu. Truk itu kalau banyak di sekitar kita diam di satu tempat, kemudian misalnya ada truk kiri kanan kita, depan belakang kita, mereka nyalakan mesin sama-sama, kita pasti terganggu. Suara-suara yang tidak diatur itu pasti akan menjadi gangguan kita. Menyerukan dan meminta kepada masjid-masjid untuk membatasi waktu pengajian jangan lebih daripada 5 menit dan azannya 3 menit. Jadi semuanya 8-10 menit lah. Karena jarak masjid dengan masjid itu berdekatan, jadi tidak perlu terlalu lama, karena orang jalan kaki dalam waktu 5 menit, 10 menit sudah sampai, jadi tidak perlu panjang sampai setengah jam. Setelah melakukan konsultasi yang cukup panjang di Polda Metro, saya hari ini tidak berhasil membawa tanda bukti lapor. Namanya saja hoax, itu kan tidak mungkin lah itu. Bagaimana bisa jadi melarang azan? Di mana logikanya itu? Yang kritik ini bukan saya tok loh ya. Coba lihat itu banyak yang kritik itu. Ya repot kami hidup begini ini. 75% masjid di Indonesia jelek suaranya, didengar tidak mengerti. Sedangkan waktu kita di masjid itu 80% mendengar, 20% ibadah. Ya repot kami hidup begini ini. Dan memang salah ini. Penerapannya saya kira disesuaikan dengan situasi kondisi kita dan sesuaikan dengan kebutuhan kita. Ketika azan memang diperlukan untuk memanggil supaya masyarakat tahu, kaum muslimin juga tahu, jadi diperlukan. Ada hal yang paling bersamaan, ialah kalau orang bicara, ada khatibnya bisa mendengar cuma tidak mengerti. Akibat sistem yang semuanya keliru, didengar malah membisingkan tenaga. Dan tentu panggilan sholat harus dikumandangkan. Tapi kegiatan-kegiatan yang memang bisa menimbulkan kekurang nyamanan bagi masyarakat sekitar juga perlu menyesuaikan.
Saya tidak tahu apa yang terjadi di situ, tapi intinya adalah bahwa memang kita sudah minta masjid itu jangan terlalu keras suara pengajian dan azannya, jangan melampaui masjidnya. Ketua Dewan Masjid Indonesia Yusuf Kala menanggapi polemik azan yang sedang ramai dibahas oleh masyarakat. Masalah suara azan menjadi polemik akibat pernyataan Menak Yakut Holil Kaumas yang membuat analoginya dengan gonggongan anjing. Pemilihan perumpamaan ini dinilai tidak tepat. Ketua Umum Pengurus Pusat Dewan Masjid Indonesia Yusuf Kala menyebut surat edaran Menteri Agama yang terkait dengan pengeras suara masjid tidaklah menyalahi aturan. Kebijakan pemerintah mengenai pelantang suara masjid dinilai Yusuf Kala tidak salah selama azan di tiap waktu sholat tetap dikumandangkan. Tidak ada aturan tentang melarang azan. Yang diatur ialah waktu yang terhim, pengajian kaset, itu saja yang diatur. Soal suaranya, volumenya diturunkan, itu karena terlalu banyak masjid. Yusuf Kala menyatakan aturan mengenai pelantang suara di masjid tidaklah menyalahi aturan yang ada. Menurut JK, aturan pelantang suara baik di dalam maupun di luar masjid yang tertuang di dalam surat edaran Kemenak nomor 5 tahun 2022 sudah tepat diterapkan. Kalau semuanya bersahut-sahutan, itu kan bukannya kita syahdu, malah kadang-kadang kita tidak memahami bagaimana suara pengajian yang baik itu. Jadi itu yang didengungkan semua. JK mengatakan sebenarnya wajar masalah ini ramai dibahas karena di Indonesia ada banyak masjid dan musola. Begitu banyak masjid dan musola sehingga pengajian kemudian azan jadi topik yang banyak tinggi dibicarakan, kata JK saat menjadi pembicara dalam acara tablik akbar dan launching lelang Brompton Limited Edition yang diselenggarakan KBRI London pada Minggu 27 Februari. JK menuturkan banyak orang yang salah paham dalam masalah ini. Menurutnya suara azan tidak perlu dipermasalahkan oleh masyarakat. Karena banyak salah paham, bukan azannya tapi tarhimnya atau pengajiannya yang kadang-kadang panjang, bukan azannya yang dipermasalahkan, tuturnya. Akibat sah sistem yang semuanya keliru, didengar malah membisingkan tenaga, dua-duanya. Padahal kita Dewan Masjid sejak 10 tahun sudah mempunyai program untuk perbaikan sound system masjid. Selain itu, Sekjen Dewan Masjid Indonesia atau DMI, Imam Adarukutni menyebutkan pengeras suara di masjid memang perlu diatur. Menurutnya, kesyahduan pengeras suara di masjid bisa terganggu karena benturan antar speaker. Siarnya tetap jalan, tapi bagaimana mengatur tingkat kesyahduan itu berasa, kemudian itu difikirkan hingga perlunya pengaturan-pengaturan. Ini urgensinya, esensinya dari perlunya pengaturan itu. Katanya dalam diskusi kupas tuntas pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan musola pada Selasa 22 Februari 2022. Menurutnya, jauh sebelum surat edaran Menak terkait aturan pengeras suara masjid, Ketua DMI Yusuf Kala sudah kerap menyoroti fenomena pengeras suara masjid. Ada hal yang paling bersamaan, ialah kalau orang bicara, ada khotibnya bisa mendengar cuma tidak mengerti. Akibat sah sistem yang semuanya keliru. 75% masjid di Indonesia jelek suaranya, didengar tidak mengerti. Sedangkan waktu kita di masjid itu 80% mendengar, 20% ibadah. Jauh sebelum surat edaran ini keluar, sebenarnya Ketua Umum DMI Pak Yusuf Kala di berbagai kesempatan ke daerah kunjungan melantik pimpinan-pimpinan wilayah dan ke masjid raya itu selalu menyampaikan pesan fenomena sound system dan speaker luar masjid, ucapnya. Dia mengatakan di Jakarta hampir terdapat 4.000 masjid yang masing-masing memiliki 4 speaker di luar. Jika dikali 2 maka ada 16.000 suara di masjid. Dan kedapatan populasi masjid ini mengikuti koloni manusia masyarakat umat Islam juga di situ. Jadi suara ini cukup riuh, sehingga kesyahduan suara speaker masjid ini kadang-kadang terganggu tidak syahdu lagi karena benturan-benturan antar speaker itu, ucapnya. Ini populasinya cukup padat, di Jakarta ini saja hampir 4.000, dan 4.000 masjid ini suaranya bukan 4.000, karena speaker di luarnya itu 4 biji, kali 4 itu 16.000, kira-kira suaranya jadi padat, sambungnya.